Halo anak 12 jasa boga yang ibu sayangi dan banggakan. Kita bertemu lagi di mata pelajaran produk pastry dan bakery. Salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberi kesehatan. Tetap semangat di tengah pandemi COVID-19 ini dan jalani pembelajaran daring ini dengan sungguh-sungguh penuh semangat dan tanggung jawab. Hari ini materi kita adalah tentang adonan beragi. Sebelum kita ke materi, coba diingat-ingat dulu dan kita kilas balik sedikit ke materi apa saja yang telah kalian peroleh selama di kelas 11. Kita ada membahas tentang marzipan, coklat, cookies, puff pastry, dan yang lainnya. Ibu harapkan dan ibu yakini kalian masih mengingatnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang adonan beragi. Adapun tujuan pembelajaran kita dari materi hari ini yaitu yang pertama mendefinisikan pengertian adonan beragi. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis produk adonan beragi. Yang ketiga, menyebutkan bahan adonan beragi. Yang keempat, menyebutkan alat pengolahan adonan beragi. Yang kelima, mendeskripsikan kriteria hasil kue dengan adonan beragi. Dan yang keenam, menganalisis kegagalan produk adonan beragi. Jadi, yang ibu sebutkan tadi adalah materi yang harus kalian pahami dan kalian ibu harap mampu nantinya mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan menganalisis apa itu yang disebut dengan adonan beragi. Apa yang dimaksud dengan adonan beragi? Jadi, adonan beragi adalah hasil pencampuran bahan-bahan pembuat kue seperti tepung terigu, air, gula, telur, ragi, dan lemak yang difermentasikan sebelum dimatangkan dengan cara digoreng ataupun dikukus. Jika kita berbicara tentang adonan beragi, berarti adonan kue yang bahan utamanya adalah ragi atau yang sering disebut dengan yes. Jadi, ragi ini merupakan salah satu bahan baku kue yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan adonan beragi. Apa sih fungsi utama ragi ini, Bu? Nah, fungsi utama ragi adalah mengembangkan adonan. Jadi, selama proses pembuatan kue, zat-zat yang terkandung pada ragi ini akan membantu adonan mengembang selama proses fermentasi. Bahan yang membantu supaya ragi cepat bereaksi adalah gula. Karena ragi ini adalah mikroorganisme hidup yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Dan perlu kalian ingat, jangan sesekali mencampur ragi dengan garam secara bersamaan. Kenapa? Karena tadi yang ibu bilang, ragi itu adalah mikroorganisme hidup. Jadi, garam ini bisa mematikan mikroorganisme tadi, yaitu ragi. Jadi, bagaimana Bu untuk mencampurkannya ke dalam adonan? Sedangkan di resep ada dibuat yaitu bahan lainnya garam. Ini sebagai contoh ya, jika dalam resep yang kalian dapat tercantum bahan disebutkan ada garam. Nah, perlu diingat, dalam pencampuran bahan pada pembuatan adonan beragi, garam silahkan terakhir dimasukkan dan dalam pengadonan jangan memasukkannya secara bersama-sama karena akan menyebabkan adonan nantinya tidak mengembang. Sekarang kita membahas contoh produk adonan beragi. Dalam pembuatan jenis-jenis produk adonan beragi ini, tepung dan ragi adalah sebagai bahan utama
dalam pembuatannya dan nantinya akan dicampur dengan bahan-bahan lain seperti air, telur, garam, dan lemak. Dan kemudian diuleni hingga kalis. Di sini yang dimasukkan dengan kalis tidak lengket di tangan. Dapat kalian lihat pada slide ini contoh produk dari adonan beragi. Yang pertama itu dari gambar sebelah kiri ada donat. Donat ini merupakan salah satu olahan kue adonan beragi yang teknik pembuatannya digoreng dan berbentuk bulat. Untuk gambar yang kedua yaitu bakpao yang merupakan produk adonan beragi yang diberi isian dan teknik memasaknya dengan cara dikukus. Untuk gambar yang ketiga ataupun yang terakhir namanya adalah cahwe. Mungkin namanya masih asing ya bagi kalian. Jadi cakwe ini adalah masakan khas Tiongkok atau Cina yang bahannya dari terigu, ragi, soda, dan juga garam. Dan nantinya dibentuk seperti tongkat dengan panjang kira-kira 15 hingga 20 cm. Lalu dua adonan dilekatkan jadi satu. Teknik memasaknya dengan cara digoreng. Dalam pembuatan kue tentunya diperlukan alat pengolahan. Dapat langsung kalian lihat pada tampilan ini, alat pengolahan yang digunakan yaitu ada timbangan, sendok ukur, gelas ukur, mixer, wadah ataupun kom, cetakan, pan goreng, rolling pin, dan juga kukusan. Semua itu adalah alat yang diperlukan dalam pengolahan adonan beragi. Setelah kita membahas alat-alat pengolahannya, kita masuk ke bahan pembuatan adonan beragi. Langsung saja untuk bahan yang diperlukan dalam pembuatannya, biasanya itu ada tepung terigu, gula, ragi, margarin atau yang bisa disebut dengan lemak, telur, air, susu bubuk, dan coklat sebagai contoh untuk topping ataupun nanti untuk sebagai bahan isian. Sekarang kita membahas tentang kriteria hasil dari produk adonan beragi. Yang pertama itu dari donat. Nah, adapun kriteria jika dikatakan donat itu berhasil, itu yang pertama adalah donat tidak pecah. Kemudian digigit tidak terasa lengket dan tidak alot. Kemudian tidak menyerap minyak banyak. Yang keempat, tekstur halus dan lembut. Dan yang kelima adalah ada ring setelah digoreng. Nah, memang betul sekarang donat banyak yang tidak memiliki ring lagi. Jadi, kriteria yang kelima ini berlaku jika kita membuat adonan yang mempunyai ring di bagian tengahnya ya. Itu tadi kriteria untuk donat yang dikatakan berhasil. Sekarang, apa sih kegagalannya? Nah, kegagalan dari adonan beragi yaitu donat dapat dikatakan gagal jika adonan tidak mengembang, ketika digoreng donat pecah, donat digigit terasa lengket dan alot, donat itu menyerap minyak banyak, teksturnya kasar, ring donatnya tidak terlihat, dan juga donat gosong tetapi belum matang. Jadi semua kegagalan ini merupakan kebalikan dari kriteria donat jika dikatakan berhasil. Sekarang kriteria hasil dari bakpao. Hasil bakpao ini dikatakan berhasil jika mengembang dengan sempurna, kulitnya tidak mengeriput, warnanya putih bersih, teksturnya terasa lembut, dan bakpao ini tidak pecah. Itu adalah kriteria jika dikatakan berhasil. Nah, untuk kegagalannya, jika bakpao ini dikatakan gagal, berarti
kebalikan dari kriteria keberhasilannya ya. Tadi ada 5 kriteria keberhasilannya. Jadi dapat kalian simpulkan jika bakpo itu dikatakan gagal. Sekarang produk adonan beragi yaitu cakwe. Kriteria hasil dari cakwe ini jika dikatakan berhasil yaitu bagian dalamnya berongga, kemudian tidak terkesan padat, warnanya kuning kecoklatan, dan kulitnya tipis tetapi tetap kering. Sedangkan cakwe jika dikatakan gagal, yakni cakwe tidak berongga, bagian dalam cakwe padat, warnanya tidak bagus, kulit cakwe tebal dan kurang alot. Kita telah membahas tentang adonan beragi, mulai dari pengertian jenis adonan beragi, alat dan bahan, serta kriteria keberhasilan dan juga kegagalannya. Di sini Ibu harap kalian dapat memahami materi ini. Jadi, untuk feedback ataupun umpan balik dari materi kita hari ini, silahkan kalian cari satu contoh pembuatan produk adonan beragi selain contoh yang Ibu berikan pada materi ini. Yang harus kalian cari yang betul-betul dapat dengan mudah dipahami. Silahkan kalian cari di YouTube, kemudian salin dan kirimkan linknya ke Ibu. Ingat, kirim linknya saja. Dari sana nanti akan Ibu periksa apakah kalian betul-betul memahami materi hari ini. Ini tugas individu ya. Silahkan langsung kirim ke Ibu. Jangan lupa sertakan nama, kelas, dan nomor absenmu. Demikianlah pembelajaran kita dari materi ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan kalian. Terima kasih telah melihat video pembelajaran ini dan semoga bermanfaat.